Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Ivan Firmansyah, mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Kredibilitas Pemengaruh Virtual di Instagram dalam Membentuk Kepercayaan Konsumen. Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya penggunaan pemengaruh virtual berbasis kecerdasan buatan dalam pemasaran digital, khususnya di Instagram. Fokus utama penelitian ini adalah memahami faktor-faktor kredibilitas apa saja yang mampu membentuk kepercayaan konsumen terhadap pemengaruh virtual dengan objek penelitian akun Instagram Lil Miquela. Latar belakang penelitian ini dimulai dari perkembangan pesat industri pemasaran. Nilai pasar pemengaruh global terus meningkat. Pada tahun 2024, mencapai sekitar 24 juta miliar dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pemengaruh telah menjadi salah satu instrumen penting dalam komunikasi pemasaran digital. Di Indonesia sendiri, Instagram menjadi salah satu platform utama dalam aktivitas pemasaran yang berbasis pemengaruh. Dengan jumlah pengguna yang sangat besar, Instagram tidak hanya menjadi media untuk berbagi konten visual, tapi juga menjadi ruang interaksi antara konsumen, merek, dan juga pemengaruh. Kondisi ini membuat pemengaruh memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk persepsi, sikap, serta kepercayaan konsumen terhadap pesan pemasaran. Pemengaruh virtual adalah karakter non-manusia yang dirancang untuk memiliki persona, gaya hidup, nilai, serta gaya komunikasi tertentu. Salah satu contoh yang paling dikenal saat ini adalah Lil Miquela. Lil Miquela merupakan pemengaruh virtual yang dibuat oleh startup yang bernama Brut yang berlokasi di Amerika Serikat pada tahun 2016. Pemengaruh ini telah berkolaborasi dengan berbagai merek global. Nah, di sini muncul pertanyaan penting. Apabila sumber pesan bukan manusia nyata, melainkan pemengaruh virtual, apakah kredibilitasnya tetap dapat membentuk kepercayaan konsumen? Rumusan masalah pada penelitian ini berangkat dari 3 hal. Yang pertama, secara praktis, pemengaruh virtual yang semakin banyak digunakan oleh merek global sebagai instrumen pemasaran. Namun, keputusan penggunaannya seringkali masih didasarkan pada daya tarik visual atau popularitas akun. Yang kedua, secara akademis, mekanisme pembentukan kepercayaan terhadap pemengaruh virtual belum sepenuhnya jelas. Teori kredibilitas sumber awalnya banyak dikembangkan untuk komunikator manusia, sehingga perlu dikaji kembali ketika sumber pesannya adalah figur digital atau pemengaruh virtual. Ketiga, dalam konteks Indonesia, pengguna konsumen Instagram di daerah Yogyakarta serta kajian empiris mengenai pemengaruh virtual masih terbatas. Maka dari itu, penelitian ini mencoba mengidentifikasi konstruk kredibilitas mana yang benar-benar berperan dalam membentuk kepercayaan terhadap pemengaruh virtual itu sendiri. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini mengajukan 3 pertanyaan riset. Yang pertama, apakah daya tarik fisik serta homofili berpengaruh positif pada kepercayaan konsumen terhadap pemengaruh virtual? Yang kedua, apakah otentisitas dan juga keahlian berpengaruh positif pada kepercayaan konsumen? Yang ketiga, apakah bentuk kongruensi, yaitu kongruensi pemengaruh, kongruensi produk, dan juga kongruensi konsumen berpengaruh positif pada kepercayaan konsumen? Nah, 3 pertanyaan ini menjadi dasar dalam pengembangan model serta pengujian hipotesis penelitian. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 7 variabel independen terhadap kepercayaan konsumen pada pemengaruh virtual. 7 variabel tersebut adalah daya tarik fisik, homofili, otentisitas, keahlian, kongruensi pemengaruh, kongruensi produk, serta kongruensi konsumen. Penelitian ini merupakan replikasi dan modifikasi dari model Albo kami tahun 2023. Objek penelitian yang digunakan adalah akun Instagram Lil Miquela, karena akun ini merupakan salah satu pemengaruh virtual yang dikenal secara global dan memiliki rekam jejak kolaborasi dengan berbagai merek. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kredibilitas sumber yang dikemukakan oleh Hovland dan Weiss tahun 1951 sebagai dasar utama. Teori ini menjelaskan bahwa efektivitas pesan persuasi tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh persepsi audiens terhadap kredibilitas sumber yang menyampaikan pesan tersebut.
Nah, dalam konteks pemasaran digital, pemengaruh berperan sebagai sumber pesan. Maka dari itu, tingkat kepercayaan konsumen terhadap pesan pemasaran sangat dipengaruhi oleh bagaimana konsumen menilai kredibilitas pemengaruh tersebut. Dalam penelitian ini, model tersebut diperluas mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Al-Bukhari yang menambahkan dimensi kesesuaian atau kongruensi. Jadi, kredibilitas pemengaruh virtual tidak hanya dilihat dari apakah ia menarik atau ahli, tetapi juga apakah figur tersebut sesuai dengan produk yang dipromosikan dan sesuai dengan karakter konsumennya. Nah, dengan demikian, penelitian ini menguji 3 kelompok konselor, yaitu daya tarik sumber, kredibilitas sumber, dan juga kesesuaian. Model riset dalam penelitian ini terdiri dari 7 jalur hipotesis menuju satu variabel dependent, yaitu kepercayaan konsumen. Hipotesis pertama, yaitu menguji pengaruh daya tarik fisik dan juga homofilik. Hipotesis kedua, menguji pengaruh otentisitas dan juga keahlian. Hipotesis ketiga, menguji pengaruh dari 3 dimensi kongruensi, yaitu kongruensi pemengaruh, kongruensi produk, serta kongruensi konsumen. Nah, secara sederhana, penelitian ini ingin mengetahui apakah konsumen lebih percaya pada pemengaruh virtual karena tampilannya menarik, karena terasa mirip dengan dirinya sendiri, atau terlihat ahli dan juga otentik, serta apakah dia itu terdapat kesesuaian antara figur, produk, dan juga konsumen yang dia promosikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-seksional sehingga data dikumpulkan pada satu kali periode tertentu. Nah, metode pengumpulan datanya menggunakan survei daring berbasis kuesioner. Teknik yang digunakan adalah non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Karena responden harus memenuhi kriteria khusus. Jumlah sampel yang digunakan adalah 280 responden. Setelah itu, data akan diolah menggunakan PLSM dengan bantuan tool Smart PLS. Pada bagian ini, penelitian mendefinisikan beberapa variabel utama. Yang pertama yaitu daya tarik fisik, merujuk pada persepsi konsumen terhadap tampilan visual Lil Miquela seperti menarik, elegan, indah, serta estetis. Yang kedua yaitu adalah homofili, mengacu pada persepsi kesamaan antara konsumen dan pemengaruh virtual. Misalnya, kesamaan minat, nilai, atau gaya komunikasi. Setelah itu, ada otentisitas yang berkaitan dengan persepsi keaslian, ketulusan, dan konsistensi karakter pemengaruh virtual. Sementara itu, keahlian mengukur sejauh mana konsumen menilai Lil Miquela memiliki pengetahuan dan juga kompetensi dalam menyampaikan informasi atau rekomendasi produk. Nah, selanjutnya terdapat 3 variabel kongruensi. Yang pertama yaitu kongruensi pemengaruh, mengacu pada kesesuaian citra Lil Miquela dengan merek yang dipromosikan. Yang kedua, ada kongruensi produk, mengacu pada kesesuaian antara karakter Lil Miquela dan produk yang dipromosikan. Sedangkan yang terakhir yaitu kongruensi konsumen, mengacu pada kesesuaian antara nilai atau citra diri konsumen dengan karakter pemengaruh virtual. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah kepercayaan konsumen, yaitu sejauh mana konsumen percaya bahwa Lil Miquela dapat diandalkan dalam menyampaikan pesan pemasaran. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan melalui PLSN. Secara umum, pengujian mencakup evaluasi model pengukuran dan model struktural. Evaluasi model pengukuran digunakan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan valid dan reliable dalam mengukur konstruk penelitian. Setelah itu, model struktural diuji untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepercayaan konsumen. Fokus utama pada bagian ini adalah hasil pengujian hipotesis berdasarkan koefisien jalur dan juga nilai signifikansi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 6 dari 7 hipotesis didukung. Daya tarik fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan, dengan koefisien beta sebesar 0,229. Hal ini merupakan pengaruh paling kuat dalam model. Homofili juga berpengaruh positif dan signifikan dengan beta 0,219. Keahlian terbukti berpengaruh positif dan signifikan dengan beta 0,225. Nah, 3 dimensi kongruensi juga signifikan, kongruensi pemengaruh, kongruensi produk, dan juga kongruensi konsumen. Semuanya berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Namun, otentisitas tidak terbukti signifikan dengan beta 0,055 dengan p-value 0,36. Artinya, dalam konteks penelitian ini, persepsi keaslian belum menjadi faktor utama yang membentuk kepercayaan konsumen terhadap pemengaruh virtual.
Nah, ada 3 temuan utama dari penelitian ini, yaitu yang pertama, daya tarik fisik menjadi prediktor terkuat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks Instagram, tampilan visual masih menjadi sinyal awal yang sangat penting karena Lily Miquela adalah figur digital. Kedua, otentisitas tidak signifikan. Temuan ini menarik karena berbeda dari konteks pemengaruh manusia, pada pemengaruh manusia, keaslian seringkali berperan penting. Namun, pada pemengaruh virtual, konsumen sudah memahami bahwa figur tersebut adalah ciptaan digital, maka dari itu mereka tidak akan menilai kepercayaan berdasarkan keaslian, melainkan berdasarkan tampilan, keahlian, dan juga relevansi. Yang ketiga, seluruh dimensi kongruensi signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan lebih mudah terbentuk ketika figur virtual produk dan karakter konsumen saling sesuai. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 3 kesimpulan utama. Yang pertama, daya tarik fisik dan homofili terbukti membentuk kepercayaan konsumen. Konsumen lebih mudah percaya pada pengaruh virtual yang tampil menarik serta memiliki kesamaan minat, nilai, atau gaya komunikasi dengan dirinya. Yang kedua, keahlian berperan positif dalam membentuk kepercayaan, tetapi otentisitas tidak terbukti signifikan. Ini berarti konsumen tetap menghargai kompetensi dan juga kualitas informasi, tetapi tidak selalu menuntut pemengaruh virtual untuk terlihat benar-benar otentik seperti manusia. Yang ketiga, kongruensi pemengaruh, produk, dan juga konsumen terbukti memperkuat kepercayaan. Jadi, kesesuaian menjadi elemen penting dalam merancang kampanye pemasaran berbasis pemengaruh virtual. Nah, implikasi serta keterbatasan dalam penelitian ini, yang pertama, merek perlu berinvestasi pada desain visual pemengaruh virtual, karena daya tarik fisik terbukti menjadi prediktor yang paling kuat. Selain itu, yang kedua, merek tidak cukup hanya membuat figur virtual yang menarik. Figur tersebut juga harus terlihat kompeten melalui konten yang informatif, demonstrasi produk, dan juga narasi yang menunjukkan keahlian. Ketiga, pemilihan kolaborasi harus berbasis kesesuaian. Produk yang dipromosikan harus selaras dengan citra, pemengaruh virtual, dan juga karakter audiens sasaran. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan. Objek riset hanya satu, yaitu akun Lily Miquela. Variabel depending juga berhenti pada kepercayaan, belum sampai pada niat beli atau loyalitas merek. Selain itu, konteks wilayah juga masih terbatas, sehingga riset mendatang dapat memperluas cakupan ke tingkat nasional atau membandingkan beberapa pengaruh virtual. Sebagai penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks pengaruh virtual, kepercayaan konsumen tidak hanya dibentuk oleh faktor kredibilitas klasik seperti keahlian dan juga otentisitas. Namun, daya tarik visual, kesamaan dengan audiens, dan kesesuaian antara figur, produk, dan juga konsumen menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan oleh pemasar. Temuan paling menarik adalah bahwa otentisitas tidak signifikan. Ini memberi sinyal bahwa konsumen mungkin tidak lagi menuntut figur untuk terlihat asli seperti manusia. Selama figur tersebut menarik, kompeten, dan relevan dengan produk serta audiensnya. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan juga Ibu. Saya siap menerima pertanyaan, masukan, arahan untuk penyempurnaan penelitian ini.